Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Selamat mengikuti kegiatan ini. Terima kasih sudah diundang dalam kegiatan ini. Saya ingin menyapa teman-teman di Undira, Bapak Ibu dosen, Pak Yogi, Bu Nursini, dan beberapa dosen di sini. Lalu ada mahasiswa ya yang menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih sudah diajak ngobrol pagi-pagi di kesempatan pagi hari ini. Kita akan membahas mengenai prospek kerja ahli gizi ya. Kalau sekarang istilahnya itu adalah nutritionist dan dietitian. Apakah sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Pak. Baik. Lalu apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah terlihat juga, Pak. Baik, terima kasih sebelumnya. Ya, kalau mau dibilang bahwa tadi yang mungkin belum agak sedikit mungkin perlu saya saya tambahkan bahwa saya Hari adalah kelahiran dari Timor Leste yang kemudian saya melanjutkan pekerjaan ya di Yogyakarta, lalu kemudian di tahun ini saya pindah ke Bali dan mendirikan PT Gizi Gama Persada. Jadi PT Gizi Gama Persada adalah platform pendidikan yang berbasis online yang harapannya bisa membantu tenaga gizi di Indonesia untuk bisa terupdate dengan ilmu pengetahuan yang ada. Dan saya senang banget berada di kesempatan pagi hari ini bersama teman-teman mahasiswa dari Undira. Ini luar biasa. Dan dengan teman-teman yang hadir ya, dan saya tadi melihat di beberapa peserta ada SMA, mungkin sedang berencana untuk melanjutkan studi. Ada juga orang tua ya, mungkin orang tua yang ingin mencarikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Gimana sih kalau jadi ahli gizi masa depannya? Apakah bisa diharapkan atau diandalkan? Apakah hanya terbatas tadi sudah disampaikan? Apakah hanya di rumah sakit gitu pekerjaannya atau ternyata ada alternatif lain? Lalu juga mungkin ada teman-teman ahli gizi juga ya yang ikut kesempatan ini mungkin ingin eksplorasi gitu. Saya pekerjanya ini tapi kok saya ingin shifting job ya, saya ingin berganti pekerjaan, apakah memungkinkan gitu. Lalu bidang apa yang akan saya tekuni. Jadi teman-teman disclaimer bahwa saya ini meskipun ya dari judulnya seorang ahli gizi tapi di bidang gizi sendiri untuk profesi gizi kita sekarang mengenal ada dua jenis profesi yaitu nutritionist dan dietitian. Buat teman-teman yang mengikuti jenjang S1 ini akan lulus sebagai nutritionist dan apabila mengambil profesi tadi yang sudah disampaikan yang saya lakukan adalah bekerja sebagai seorang dietitian. Tetapi identitas kita bersama adalah sebagai seorang ahli gizi. Nah, ngomongin soal identitas ya bahwa menarik ya, satu hal yang menarik, saya senang sekali, saya berharap di sini bisa mengajak banyak generasi muda Indonesia, anak-anak muda yang ingin bekerja di bidang gizi. Di bidang gizi ini tidak hanya pekerjaan. Ya, ketika kita lulus menjadi seorang nutrisionis atau menjadi seorang dietitian, kita mendapatkan pekerjaan, kita mendapatkan skill melakukan pekerjaan tertentu, kita mendapatkan kompetensi yang mana kompetensi ini berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Nanti kita akan lihat ada beragam jenis pekerjaan yang bisa kita lakukan sebagai seorang nutrisionis. Tapi yang menarik adalah menjadi seorang ahli gizi, nutrisionis atau dietitian itu juga adalah sebuah identitas. Identitas karena apa? Karena kita bisa melakukan banyak pekerjaan apapun. Seperti saya, saat ini saya bekerja sebagai seorang pengusaha kalau mau dibilang ya, wira swasta gitu. Jadi, tapi identitas saya tetap menjadi seorang nutrisionis. Gitu. Jadi, menjadi nutrisionis tidak melulu harus bekerja di rumah sakit yang layak mendapatkan atau menyebut dirinya nutrisionis hanya orang yang ngasih diet di rumah sakit. Tidak. Ahli gizi atau nutrisionis adalah sebuah identitas yang melekat pada diri kita. Jadi kalau teman-teman nanti akan lulus di wisuda sebagai seorang nutrisionis, maka identitas teman-teman ya, misalnya Christina ini ya akan menjadi seorang nutrisionis ya. Jadi selain namanya saya Christina, saya adalah seorang nutrisionis. Perkara kita mau bekerja di tempat manapun, ini adalah sesuatu yang menurut saya spesial ya dari seorang ahli gizi bahwa kita tidak hanya belajar untuk mendapatkan kompetensi, bisa lulus, ada ijazah gitu, tapi juga kita mendapatkan identitas baru. Saya adalah seorang nutrisionis. Apapun nanti yang saya lakukan ya, karena pekerjaan itu berubah-ubah di era sekarang gitu. Mungkin 5 tahun kita melakukan A, terus kemudian ada pekerjaan baru kita melakukan pekerjaan B gitu, tapi identitasnya tetap sama gitu. Jadi nanti SGZ yang akan dimiliki teman-teman seperti SGZ yang saya miliki
ini adalah sebuah identitas. Ini sesuatu yang perlu saya sampaikan di depan. Nah, berikutnya kita akan membahas ya secara detail mengenai apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang nutrisionis, apa saja yang kompetensi yang kita miliki dan bagaimana kita bisa memberikan layanan. Atau bagaimana kita bisa memanfaatkan keilmuan kita untuk membantu orang lain sambil mencari nafkah untuk diri sendiri, ya namanya bekerja gitu. Nah, profesi kita sudah dilindungi undang-undang, jadi tidak sembarangan orang bisa mengaku sebagai nutrisionis, ya dia harus lulus dulu menjadi SGZ, atau misalnya kalau yang di D3, D4 itu nanti ada jenjangnya tersendiri, ya. Nah, lalu kemudian setelah itu kemudian akan diaku sebagai seorang nutrisionis, dan di sini kemudian kita bisa berhak ya memberikan layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan tuh banyak variasinya. Banyak variasinya. Buat teman-teman yang senang bekerja di rumah sakit, ya, yang ingin membantu pasien untuk mendapatkan kesembuhan. Ini mungkin akan cocok. Jadi ahli gizi ini bagian pertama yang cukup banyak menjadi tujuan utama dari seorang nutrisionis atau ahli gizi adalah bekerja di pelayanan kesehatan. Tapi perlu diingat bahwa pelayanan kesehatan itu nggak cuma rumah sakit, ya. Sistem kesehatan di Indonesia ini berlapis, mulai dari klinik dulu, ya. Kalau orang sakit ya kadang-kadang dia datang ke dokter, misalnya ke klinik dokter gitu, atau ke klinik biasa pada umumnya. Lalu kemudian ada puskesmas, ya puskesmas. Kalau penyakitnya sudah mulai berat, baru dirujuk ke rumah sakit. Dan kita bisa bekerja di setiap lini kesehatan tersebut. Dan menariknya, kita bisa bekerja dengan sesama petugas kesehatan lain, seperti dokter, perawat, farmasis, dan sebagainya. Identitas seorang nutrisionis sebagai tenaga kerja di bidang kesehatan ini sudah dilindungi undang-undang, sehingga memang layak untuk bekerja di tempat-tempat ini. Nah, sekali lagi ada macam-macam ya. Ada yang saya lebih suka di klinik, tapi saya pengen ketemu masyarakat, ya mungkin cocok di puskesmas. Atau saya kerja pengennya di rumah sakit aja gitu, karena mungkin dia ingin membantu orang sakit, ingin berinteraksi dengan petugas kesehatan misalnya gitu. Silakan bekerja di rumah sakit. Di Indonesia banyak rumah sakit dan bertumbuh, ya. Dan penyakit-penyakit zaman sekarang ini sangat membutuhkan seorang ahli gizi, seorang nutrisionis, ya, seorang dietitian. Kenapa? Karena sekarang itu penyakit diabetes, kayak penyakit jantung, penyakit ginjal, kanker itu sangat membutuhkan layanan gizi. Nah, di situ kita bisa memberikan banyak layanan, model-model layanan yang bisa dilakukan di setiap lini kesehatan. Jadi, atau juga mungkin kalau di antara kalian ada yang ingin punya klinik sendiri, ya misalnya, bisa ya nanti kalian mengambil program profesi dietitian, lalu kemudian akhirnya bisa membuka klinik sendiri. Nah, kalau sebenarnya ada pilihan lain nih, kalau misalnya kalian ingin bekerja di klinik tetapi melayani pasien atau orang dengan masalah gizi tetapi tidak di klinik, itu ada model lain. Jadi ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di rumah sakit, ya. Pertama adalah memberi layanan kepada pasien. Ya, terima kasih. Masalah yang dialami pasien ini banyak, ya. Bisa jadi orang datang ke rumah sakit dengan beragam jenis penyakit. Ada penyakit stroke misalnya, ada penyakit jantung, ada beragam jenis penyakit, ya. Dan ketika berada di rumah sakit, orang tersebut perlu mendapatkan layanan gizi. Karena kan setiap hari orang perlu makan. Nah, ketika makan kadang-kadang makanannya biasa aja. Mungkin di antara kalian pernah ada yang ke rumah sakit, ya, mengunjungi saudara mungkin, ya, nggak di rumah sebagai pasien. Nanti kan melihat ada makanan, ada orang yang dapat makanannya lengkap. Ada yang makanannya cuma bubur misalnya. Ada yang cuma cairan aja gitu. Karena setiap pasien ini masalah kesehatannya beda-beda dan penanganan gizinya beda-beda. Jadi ini yang pekerjaan yang banyak dilakukan oleh ahli gizi di rumah sakit ini adalah menangani pasien di bangsal. Nah, pasiennya ini dia perlu apa? Dia perlu makanan yang cair atau makanan yang lunak, ya, karena mungkin ada masalah ketika menelan. Nah, ini kemudian diberikan makanan sesuai dengan kebutuhan supaya penyakitnya tidak menjadi parah. Jadi ini akan banyak terlibat dengan pasien. Kalau kalian menyukai bekerja, ya, di sektor klinik, kalau suka nonton drama-drama rumah sakit, misalnya Grey's Anatomy, atau di Korea itu ada Dokter Cha dan sebagainya. Terus saya tuh pengen kerja di rumah sakit gitu, ngobrol dengan tenaga kesehatan, mungkin bisa memilih untuk bekerja seperti ini. Jadi
sekarang di rumah sakit itu bekerja dengan menangani pasien itu dalam bentuk tim, dan tim itu akan terdiri dari dokter, perawat, dan rumah sakit. Ya, nanti akan ada materi berikutnya sepertinya akan lebih jelas membahas mengenai pelayanan gizi di rumah sakit. Nah, bekerja di rumah sakit tidak melulu harus bekerja di bangsal. Di beberapa rumah sakit di tempat kita, ini juga ada layanan poliklinik. Nah, poliklinik itu adalah ketika kalian memberikan konsultasi kepada pasien dengan cara orang tersebut memang tidak menginap di rumah sakit, dia datang dengan keluhan, misalnya dia kena diabetes, kena penyakit kanker, atau kena penyakit jantung, stroke, terus kemudian oleh dokternya disuruh ke ahli gizi, ke nutrisionis, ke dietitian untuk mendapatkan konseling. Nah, di sini pekerjaan kita itu dalam memberikan layanan. Ketika dia ada masalah, kita berikan solusi. Oh, dia diabetes gitu. Ternyata harusnya makannya seperti ini. Jadi ini juga salah satu aktivitas yang bisa dilakukan di rumah sakit meskipun tidak ke bangsal ke pasien yang mondok, tetapi ke pasien di poli ya, di beberapa rumah sakit poli gizi ini biasanya mesti ada dan biasanya diberikan untuk pasien-pasien yang punya masalah dengan pola makan atau berat badannya terlalu berlebihan atau gula darahnya berlebihan, hipertensi dan sebagainya. Ini penyakit-penyakit zaman now ini banyak perlu penanganan oleh ahli gizi. Nah, ini biasanya kerja di poliklinik. Ya, jadi di rumah sakit atau sendiri. Nah, yang menarik adalah kalau kalian ingin memberikan konseling kepada pasien atau klien, kalian suka mengobrol dengan orang, kalian suka berinteraksi, kalian ingin memperbaiki status kesehatan dari pasien. Tetapi kalian tidak mau bekerja di rumah sakit ya. Mungkin sebagian merasa bahwa kerja di rumah sakit itu berat mungkin gitu, atau rumah sakitnya jauh misalnya. Saya mau kerja dari rumah aja gitu. Bisa sekarang ahli gizi ini bisa atau nutrisionis bisa memberikan layanan secara online. Sudah banyak platformnya ya. Jadi kalau kalian ingin memberikan konseling gizi tetapi nggak pengen keluar rumah misalnya atau mau kerja di mana aja gitu. Saya mau kerja di NTT tapi pasien saya bisa dari Jawa, bisa dari Kalimantan. Kenapa? Karena bekerjanya secara online. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara nanti kalian melamar pada lembaga-lembaga atau situs atau platform yang memberikan layanan konsultasi gizi secara online. Jadi kalian bisa di sini nanti akan ada pasien datang lewat HP, lalu bisa berupa video call, bisa berupa ngobrol secara chat. Jadi ini adalah model layanan, salah satu layanan terbaru di bidang gizi, dan ini membuat kita bisa bekerja di mana saja atau bekerja sesuai dengan jam yang kita mau. Mungkin ada yang saya tuh kalau kerja habis jam 1 siang tuh kok udah ngantuk ya gitu. Saya mau kerjanya malam aja. Nah, model seperti ini bisa dilakukan. Jadi bekerjanya lebih fleksibel dan sangat ramah terhadap Gen Z dan milenial ya, yang mungkin jam kerjanya nggak mau diatur-atur misalnya, beda dengan yang mungkin memang mau bekerja dengan jam-jam tertentu misalnya. Kalau di rumah sakit kan harus jelas ya jamnya. Tapi kalau di sini kalian bisa menentukan sendiri, saya mau jam kerja dari jam berapa sampai jam berapa, klien saya akan datang melalui HP. Tapi dipastikan ya sinyal di rumahnya kuat gitu. Jangan sampai lagi video call tiba-tiba putus. Lalu kalau kalian nggak mau kerja di klinik, nggak mau berurusan dengan pasien di rumah sakit misalnya gitu, tapi ingin bekerja di lembaga pemerintah, itu sangat memungkinkan ya. Banyak lembaga pemerintah yang memerlukan layanan gizi atau pengetahuan di bidang gizi. Misalnya BPOM, ya BPOM itu kan pengawas obat dan makanan. Nah, makanan ini ada sebagian dari tenaga gizi juga bekerja di situ, mensortir ini makanannya layak enggak gitu untuk orang. Lalu ada Badan Ketahanan Pangan misalnya gitu, atau Kementerian Kesehatan kan bekerja di program-program pemerintah gitu, atau mungkin bekerja di puskesmas atau dinas kesehatan di kota-kota kalian, lalu memantau program gizi. Kan sekarang banyak ya masalah-masalah gizi yang kemudian perlu ditangani. Nah, ini kita bisa bekerja sebagai PNS. Ya, lowongannya banyak ya, tinggal milih mau spotnya di mana, mau yang di level pemerintahan nasional atau di level daerah gitu, yang disesuaikan dengan lokasi yang ingin kita tuju ya. Jadi ada banyak ya. Ini PNS ini mungkin saya tidak perlu menjelaskan terlalu detail karena yang jelas adalah bahwa apa yang dilakukan itu sudah akan terprogram oleh pemerintah, jadi kita akan lebih mudah menjalani seperti yang diharapkan. Lalu, kalau kalian tidak ingin bekerja di pemerintah, tidak ingin bekerja di rumah sakit, jadi nutrisionis mau ngapain lagi? Ada banyak pilihan ya. Misalnya adalah sebagai bekerja di perguruan tinggi sebagai dosen ya,
atau bekerja di NGO. NGO itu adalah non-government organization atau lembaga-lembaga lain di bawah pemerintah yang tidak mengurusi program misalnya. Ini NGO, ini contoh beberapa hal yang saya kenal, ada beberapa teman saya yang bekerja di NGO, yang dulu seangkatan gitu, sekarang bekerja di NGO, dan ini menjadi salah satu aktivitas yang menyenangkan ya buat sebagian orang. Ya, terima kasih. Jadi untuk sebagian orang bekerja di NGO ini lebih menyenangkan karena berhubungan dengan aktivitas. Jadi ini cocok buat kalian yang mau jadi nutrisionis tapi yang mau kerja di rumah sakit. Saya mau kerja di tempat yang bisa ketemu masyarakat. Nah, ini sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Salah satu contohnya misalnya NGO yang cukup terkenal, misalnya Wahana Visi Indonesia, di mana mereka banyak melakukan program-program gizi di daerah-daerah. Ya, di sini misalnya ada program misalnya kebun gizi. Jadi kalian mendesain sebuah program. Ini adalah skill yang diberikan selama melakukan kuliah. Jadi kuliah gizi itu nggak cuma gimana cara ngasih konseling doang gitu atau menyusun menu doang. Kalian juga diajarin bagaimana mendevelop program-program gizi yang bisa dikasih ke masyarakat. Kayak mungkin di SMP atau SD gitu kan. Nanti ada program pengenalan gizi, mengenal makan sayur. Hal seperti itu biasanya dilakukan oleh NGO. Atau kalau di gizi itu selain pada anak-anak, biasanya pada ibu hamil dan menyusui, karena kan untuk meningkatkan kesehatan anak dan balita ya, di mana dari sini harapannya ya setelah memiliki pengetahuan yang lebih baik, ibu dalam mengolah makanan atau mempengaruhi gizi keluarga ini bisa dilakukan dengan baik sehingga anaknya bisa tumbuh dengan optimal. Nah, masalah gizi di masyarakat juga banyak sekali ya. Mulai dari masalah kurang gizi, masalah stunting, sampai masalah penyakit tidak menular. NGO banyak bergerak di masalah-masalah ini dan dengan tujuan satu yaitu bagaimana mengoptimalkan status kesehatan masyarakat secara umum ya dengan baik, karena mungkin kalau kita hanya mengandalkan dari pemerintah, mungkin ada sebagian kelompok yang mungkin tidak terjangkau misalnya dengan segala keterbatasan, sehingga ini bekerja di NGO itu menjadi sebuah tantangan tersendiri dan ada kepuasan sendiri ya. Mungkin kita bisa mencoba ya buat teman-teman yang pernah turun ke masyarakat, saya kok ngerasa cocok ya kerjanya di program. Tiap hari turun ke lapangan, berdiskusi dengan warga, membuat program, buat penyuluhan, bermain dengan anak-anak misalnya gitu. Hal-hal itu mungkin akan disukai oleh sebagian nutrisionis. Sehingga ini bisa menjadi pilihan kerja yang menyenangkan. Selain bekerja di tempat tadi ya, entah itu di NGO, pemerintah, atau rumah sakit, ada pilihan lain. Ya, buat kalian yang ingin bekerja di industri makan. Nah, ini biasanya terdapat di kota-kota besar, ya, di mana kalian ahli gizi ini dibutuhkan ya pada beragam jenis lini di industri makanan dan minuman. Ya, mungkin kita kenal ya ada beragam jenis produk-produk makanan, terutama makanan kesehatan, makanan punya nilai gizi tertentu misalnya yang ditawarkan ke masyarakat. Nah, itu perlu ahli gizi untuk mengkomunikasikan ya. Dan ahli gizi ini tempatnya atau fungsinya di beberapa lokasi, misalnya pada quality control. Ketika produk itu sedang di packaging ya, dibuat gitu, dimasukkan gitu, ada QC-nya, dicek-cek apakah keamanan pangan, nanti kalian akan belajar mengenai HACCP atau keamanan pangan, gimana kalau mengolah industri makanan itu harus hygiene, jadi nggak ketika dikonsumsi orang tuh nggak kemudian keracunan misalnya gitu. Jadi kita akan bekerja di situ ya. Ini buat kalian yang senang dengan industri ya, yang ingin kalau kata orang tuh pengen gajinya gede gitu, ini bisa bekerja di food industry ya, karena biasanya food industry Indonesia itu sifatnya ada beberapa produk Indonesia yang sudah go internasional, tapi kita juga ada perusahaan multinasional yang juga beroperasi di negara kita, dan memang ini pekerjaan ahli gizi itu ada banyak ya, banyak kliniknya, dan dampaknya ya baik karena selain meningkatkan ekonomi juga bisa memberikan pilihan makanan yang lebih baik kepada masyarakat. Itu jadi biasanya nanti ada lini produk susu kesehatan tertentu misalnya, itu biasanya akan perlu ahli gizi untuk mengkomunikasikan ceritanya. Oh, ini keunggulan produk ini tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi bisa menjadi representatif ya. Beberapa lulusan kita ahli gizi bekerja di food industry ya, dia bekerja di beberapa produk misalnya gitu sebagai bidang QC untuk kontrol ketika di pabrik atau mengkomunikasikan mengenai brand tersebut, produk tersebut ke masyarakat.
Atau mensupervisi, misalnya ada distribusi dan sebagainya gitu, melatih orang-orang yang akan langsung berhadapan dengan customer. Ini adalah salah satu contoh kegiatan di food industry. Ini misalnya salah satu contohnya kegiatan-kegiatan misalnya dari Soyjoy atau dari Otsuka, misalnya ada dari Nestle, ada dari Danone gitu, buat kalian yang memang ingin kerja di company ya, mungkin kerja di company dan senang dengan inovasi terbaru misalnya gitu, memahami konsumen dan sebagainya, mengembangkan produk. Ini bisa pilihan bekerja di sini, karena bagaimanapun juga yang namanya makanan ini ketika dikatakan memiliki sebuah nilai produk, nilai fungsi gizi tertentu, ini memerlukan kompetensi seorang nutrisionis untuk bisa mengkomunikasikan. Jangan sampai kesannya salah atau pesannya salah atau tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Jadi di sini nutrisionis punya peranan. Oke, kalau kalian misalnya di suatu saat pengen kerja di industri, jalan 5 tahun, 6 tahun, terus kemudian menentukan, saya sudah tidak ingin bekerja di corporate lagi misalnya gitu. Saya ingin bekerja di sistem pelayanan makanan. Ini juga bisa, apalagi misalnya buat teman-teman yang ada di Bali misalnya gitu, di hospitality, tapi tidak di jurusan pariwisata, tetapi di sistem penyelenggaraannya. Ini sangat memungkinkan. Beberapa hotel, restoran, bahkan misalnya penerbangan, itu kalau ada makanan, ya setiap ada makanan, ini perlu jasa atau layanan seorang ahli gizi di situ. Untuk pertama melakukan checking keamanan, apakah makanan tersebut aman. Jadi ini yang kadang-kadang orang salah persepsi mengenai profesi nutrisionis. Dikiranya kita pekerjaannya masak gitu. Beda ya antara cooks dan chef ya dengan nutrisionis. Meskipun sebenarnya bisa jadi dua-duanya. Maksudnya ada orang yang belajar di Boga lalu belajar gizi, sangat memungkinkan. Tetapi yang dilakukan ini berbeda. Kalau cooks dan chef dan orang yang bekerja di Boga, ya bekerjanya adalah dengan mengolah makanan, membuat ini menjadi menarik dan sebagainya gitu, menyenangkan. Kalau di bidang gizi kita akan melihat unsur safety, keamanan, kualitas nilai gizi, jangan sampai pengolahannya terlalu aneh-aneh sampai nilai gizinya hilang misalnya gitu, atau menjadi tidak baik. Jadi dari sudut bisa bekerja dalam tim ya, Boga dengan gizi banyak di banyak tempat, seperti hotel, restoran, rumah sakit, panti asuhan atau sekolah, bahkan industri yang jarang dilihat misalnya pertambangan. Ya, buat kalian yang ini kan sekarang lagi banyak tambang misalnya di Indonesia, nikel misalnya, itu setiap tempat penambangan itu akan perlu ahli gizi untuk apa? Untuk memantau makanan karyawannya di sana. Ya, jadi misalnya pertambangan di mana, misalnya di Kalimantan, entah di mana gitu, di Papua misalnya gitu, akan ada ahli gizi yang bekerja mengontrol ini makanan yang sampai ke pekerjaannya ini aman tidak, layak tidak, menunya bergizi tidak gitu. Karena ada standarnya sekarang, ngasih makan orang tuh nggak cuma asal ngasih makan doang gitu, benar-benar harus dihitung. Dan catering ya, catering entah itu catering biasa atau catering diet. Jadi ini adalah pilihan pilihan pekerjaan ya yang bisa diikuti atau bisa dilakukan buat kita yang ingin bekerja di wilayah ini menjadi ahli gizi pada sistem penyelenggaraan makanan. Ada banyak pilihannya dan ada banyak bukaannya. Bahkan sampai ekspor ya, ekspor dalam tanda kutip, ekspor tenaga kerja. Kayak beberapa saya kenal, beberapa lulusan tuh bekerja di Timur Tengah misalnya. Kan di sana kan juga ada pengeboran minyak ya. Jadi setiap ada orang di situ pasti perlu makan, dan ketika dia perlu makan, maka perlu sistem penyelenggaraan makanan yang baik supaya ketika dia makan nggak keracunan, kualitas gizinya baik, karyawan juga sehat, gitu. Jadi semua orang bahagia. Nah ini contoh kalau kalian ingin bekerja di penyelenggaraan makanan, misalnya dalam bentuk catering ya, sudah banyak pilihan di Indonesia. Di setiap kota itu biasanya ada, terutama kota besar. Di sini tugasnya biasanya nanti mendesain menu. Kan orang bosanan ya kalau catering setiap hari makanya itu aja gitu. Tapi kalau mendesain cuma hanya berdasarkan kelihatannya enak enggak gitu kan, atau rasanya doang tanpa ada nilai gizinya, itu namanya bukan catering diet gitu. Jadi catering diet itu didesain spesifik. Biasanya catering diet untuk penurunan berat badan, ada catering diet untuk orang diabetes, penyakit jantung. Jadi setiap pilihan ini akan memerlukan pengawasan. Perlu desainer menu ya. Desainer menu itu mulai dari kebutuhan, lalu
kemudian diterjemahkan dalam bahan makanan, lalu diterjemahkan dalam bentuk menu. Nah, ini di sini biasanya ahli gizi akan bekerja sama dengan orang dari Boga biasanya yang kemudian akan misalnya mengembangkan resep, kita kemudian mengevaluasi apakah resep tersebut cocok untuk pasien ini gitu. Dan sampai orang pasien penyakit jantung dikasih misalnya bakso atau sosis yang garamnya tinggi banget gitu dengan frekuensi yang sering gitu misalnya. Jadi akan ada pengaturan-pengaturan seperti itu. Jadi dan ini pasarnya besar, orang Indonesia semakin banyak yang kena penyakit tidak menular gitu sehingga akan memerlukan catering. Dan juga orang semakin sibuk ya. Jadi akan sangat mengandalkan. Atau ada pilihan lain, misalnya ini contohnya beberapa ahli gizi bekerja di industri seperti aerofood ya, produksi dari makanan massal. Jadi kalau kalian pernah pakai pesawat, tapi yang rada jauh dikit ya, atau yang ada layanan makanannya ya, misalnya itu kan kadang-kadang kita bisa pesen ya. Oh, saya mau nasi ini gitu misalnya, atau mau apa gitu. Jadi itu kemudian dari pesawat itu akan menyediakan makan. Tapi kan yang jelas bikinnya nggak di pesawat ya. Jadi makanan yang ada di pesawat itu biasanya dibikinnya di darat terus dimasukkan. Nah, proses penyiapannya ini sangat memerlukan seorang nutrisionis untuk memastikan keamanan, menunya sesuai, sehat, ya menunya seimbang gitu. Sehingga orang ketika makan tuh bisa merasakan ini value saya mengeluarkan uang jutaan untuk pesawat ini tuh ada gitu manfaatnya dari segi terlihat dari segi makanan yang dikonsumsi. Jadi ini peranan penting ya. Apalagi kalau misalnya industri pariwisata kita udah berkembang banyak kapal pesawat keluar masuk Indonesia. Kemarin aja misalnya ya kalau nggak salah Emirates ya yang masuk ke Ngurah Rai misalnya itu menunjukkan bahwa sudah mulai banyak turis berdatangan dan kalau dari keluar ke sana kan mereka bawa makanan dari sana, tapi kan orang dari pesawat Emirates kan perlu balik lagi kan ngantar penumpang. Nah, itu siapa yang bikin makanannya di situ? Jadi industri makanan yang ada di penerbangan ini juga menjadi salah satu sektor yang bisa kita masuki. Oke, kalau kalian tadi sudah mencoba, ada banyak orang yang sudah bekerja di banyak perusahaan, entah itu industri, entah itu di catering misalnya, terus saya pengen jadi pengusaha aja gitu. Bisa ahli gizi banyak beberapa menjadi entrepreneur. Entrepreneur ini bidangnya macam-macam. Bisa bidang jasa dalam arti yang dijual itulah layanan kliniknya sendiri atau layanan konsultasi misalnya, atau dalam bentuk makanan. Ya, di dalam konteks ini nutripreneur ini contohnya kalian bisa salah satu contoh ahli gizi yang kemudian menjadi pengusaha ya. Dia awalnya mungkin bekerja di tempat orang, terus kemudian akhirnya ngumpulin modal, belajar gimana jadi wirausaha dengan pengalaman, lalu kemudian mulai bisnis. Ya banyak sekarang dibutuhkan ya, misalnya kalau orang hajatan, ada event gitu, perlu makanan, nah perlu makanan yang sehat, jadi ketika menu disajikan tuh nggak makanannya tuh daging semua gitu, harus yang seimbang gitu. Atau misalnya untuk sekolah, ini sudah banyak juga ahli gizi yang punya usaha sendiri sebagai bentuk, salah satunya adalah menyediakan makanan bekal sekolah anak misalnya. Ini contoh yang bisa kita lakukan ya sambil mungkin yang saat ini bekerja gitu, mungkin ke depan saya mau 5 tahun lagi punya usaha sendiri gitu. Saya akan nyicil ya punya usaha dengan mempersiapkan modal, mempersiapkan koneksi dan juga pengalaman dari bekerja di industri tersebut. Atau sport nutritionist ya, ini juga mulai berkembang di Indonesia. Kalau kalian senang dengan olahraga, ingin pekerjaannya rada bebas sedikit gitu, muter-muter bareng atlet misalnya gitu, pertandingan di mana gitu. Jadi ini adalah tugasnya di mana dimulai dari proses penilaian status gizi, ngecek apakah kebutuhan gizinya optimal, lalu mendesain menu, mencari makanan ketika dia bertanding di mana gitu, kalian ngikut, oh ya makanya harus mesen di catering ini atau di restoran ini gitu. Menunya didesain, terus didampingi selama latihan, makannya disediakan, minumnya, hidrasi dan sebagainya. Ini mungkin kalian akan cocok menjadi sport nutritionist. Karena memang ini tipe pekerjaan yang cukup unik ya, bahwa kita bekerja untuk seorang atlet, di mana atlet ini memang perlu gizi untuk mencapai peak performance. Apalagi kalau mau dibilang atlet elit ya, yang misalnya lolos olimpiade misalnya, atau pertandingan-pertandingan bergengsi, ini memerlukan pendampingan. Nah, ini ada banyak alasan ya, salah satunya adalah ini beberapa tahun yang lalu dikutip ya, memperhatikan gizi menjadi satu kunci. Ya, ada banyak cabang olahraga yang mungkin terkadang peranan ahli gizi suka nggak kelihatan ya, karena kalau kita bicara soal olahraga pasti kita akan menyasar atletnya, tapi ternyata ahli gizi juga punya peranan gitu. Karena kalau makan yang ngawur, performa juga nggak optimal ya. Jadi
Ini bisa menjadi alternatif pilihan pekerjaan. Izin, Pak. Dan yang terakhir adalah konten kreator. Ini buat kalian yang senang bikin konten, ya, dan konten-konten ini bisa jadi berupa gambar, bisa jadi berupa video atau narasi cerita, atau apapun itu yang disesuaikan dengan kondisinya. Ya, buat kalian yang sekarang kenal TikTok, itu pasti tahu bahwa model yang sekarang berjalan adalah dengan video pendek. Tapi mungkin kalau kalian masih ingat beberapa tahun yang lalu, model dari konten-konten digital itu basisnya adalah gambar, karena kita mengenalnya adalah Instagram. Yang jelas bahwa produk apapun yang ada di dunia ini sekarang, ya kalau kalian jualan, ini mesti punya Instagram. Ya, jadi Instagram ini memungkinkan kalian dikenal bahwa kita tuh ada eksisnya tuh karena ada Instagram. Kenapa? Karena ini orang tuh menghabiskan waktu, saya nggak tahu kalian bisa ngecek ya di HP kalian. Berapa jam kalian menyaksikan HP kalian sendiri ya. Ada yang 5 jam, ada yang 6 jam ya, dan kalau kita cek HP kita berdasarkan jenis aktivitas yang kita lihat itu bisa dipastikan bahwa sebagian besar kalau nggak game ya sosial media atau video mungkin yang sering nonton ya. Dan di sini menunjukkan bahwa peranan sosial media itu penting karena orang berinteraksi melalui sosial media. Bahkan sekarang orang ketemuan janjian gitu ngobrol bareng cuma berapa menit doang, habis itu lihat HP masing-masing gitu. Dan ini menunjukkan bahwa adanya kebutuhan dan sekarang sudah menjadi salah satu profesi ya. Sosial media, sosial content creator, sosial media manager, content writer dan sebagainya, di mana ini menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi di era sekarang. Kenapa? Karena ya kalau kita punya bisnis nggak punya sosial media, terus bisnis kita nggak dikenal, orang nggak ada yang beli. Nah, kalau untuk menjalankan bisnis, terutama sosial media, kalau kita nggak punya pengetahuan gizi yang memadai, maka konten kita bisa jadi salah nulis misalnya gitu, atau tidak sesuai, atau nanti diprotesin orang gitu kan. Terutama apalagi kalau kita menjual produk-produk kesehatan. Jadi disinilah letak atau peranan dari konten kreator yang mungkin kalau di zaman dulu orang nggak terlalu memikirkan bahwa ini sebuah profesi, tapi semakin ke sini semakin dibutuhkan. Ya, jadi ini ada alasan kenapa kemudian sekarang semakin banyak industri yang selalu punya sosial media dan itu bisa dimanfaatkan untuk mengenalkan produknya ke masyarakat. Itu saja dari saya. Semoga bisa memberikan wawasan buat teman-teman semua yang ada di sini. Kalau udah lulus jadi nutrisionis kerjanya mau ngapain? Ya, karena ini nggak cuma soal diet aja, nggak cuma soal oh iya saya bisa buat orang menurunkan berat badan gitu misalnya, atau saya mau nurunin berat badan sendiri misalnya. Ya, lebih dari itu yang bisa kita lakukan. Dan yang saya sampaikan sekarang tahun ini bisa jadi 3 tahun lagi berbeda, 5 tahun lagi berbeda. Gitu. Dan saya kira sebagai seorang nutrisionis kita akan bergerak mengikuti perkembangan zaman. Sebagai contoh, tadi banyak nutrisionis sekarang bekerja di content creator, sebagai content creator, banyak yang bekerja memberikan layanan konsultasi gizi tapi secara online. Menunjukkan bahwa apalagi generasi sekarang sebagai seorang nutrisionis itu akan berkembang mengikuti zaman. Dan perlu diingat sekali lagi, makanya saya sampaikan di depan bahwa nutrisionis itu adalah sebuah identitas ya. Bukan hanya set skill, bukan hanya kompetensi, bukan hanya pengetahuan yang diberikan setelah kalian kuliah gitu. Tapi identitas bahwa kita adalah seorang nutrisionis. Perkara kebutuhan, pengetahuan, skill akan berubah ya, kita tinggal upgrade aja gitu. Tapi yang melekat dalam identitas kita adalah sebagai seorang nutrisionis atau dietitian ya. Jadi itu materi pada hari ini, semoga bisa bermanfaat.